Baik, dalam pengkhotbah pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 ini masih berlanjut dari pasal yang kelima dengan topik kesia-siaan kekayaan. Kesia-siaan kekayaan. Bicara tentang kekayaan, siapapun pasti merindukan. Tetapi kekayaan yang dimaksudkan di sini adalah kekayaan yang sia-sia. Mengapa saudara-saudaraku? Apapun yang didapatkan di dunia ini, seberapa besar pun yang dia dapat dan capai, namun semuanya sia-sia. Kesia-siaannya di mana? Orang yang kaya tersebut tidak akan menikmati dan dia pun tidak lama hidup di dunia. Jadi semua yang dia capai, semua yang dia miliki, dia tidak menikmati. Itulah yang dimaksudkan kesia-siaan kekayaan. Tetapi ada orang yang biasa-biasa saja, orang yang tidak kaya, tetapi dia menikmati hidup. Apa yang ada dia nikmati dengan sukacita, dengan penuh kedamaian. Maka di pasal 6 ayat yang pertama, kata Salomo dalam pengkhotbah, ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Itulah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jadi ada orang, ya, Tuhan berikan dia kuasa, ya Tuhan berikan dia kekayaan, harta, dan kemuliaan, tetapi dia tidak menikmati. Justru orang lainlah yang menikmati kekayaan itu. Maka pengkhotbah berkata, ini adalah kesia-siaan yang ada di bawah matahari. Lalu berikutnya adalah, apapun yang ada sudah lama disebut namanya dan sudah diketahui siapa manusia, yaitu bahwa ia tidak dapat mengadakan perkara dengan yang lebih kuat daripadanya. Jadi semua yang tercipta di dunia ini itu sudah ada sebelum manusia ada. Jadi tidak heran jika ada sesuatu tercipta lalu berkata ini menjadi viral. Tetapi Alkitab berkata itu sudah ada sebelum manusia ada. Karena Alkitab berkata bahwa manusia yang diciptakan itu tidak dapat mengadakan perkara dengan yang lebih kuat daripadanya. Siapa yang lebih kuat daripadanya? Yang menciptakan manusia tersebut. Siapa dia? Dia adalah Tuhan. Jadi saudara tidak perlu bangga jika sesuatu yang tercipta. Tetapi Tuhan berkata semua sudah ada sebelum manusia ada. Maka nasihat berikutnya dikatakan oleh pengkhotbah, karena makin banyak kata-kata, makin banyak kesia-siaan, apakah faedahnya untuk manusia? Jika manusia ada di dunia ini, sebenarnya tidak perlu banyak kata-kata. Kenapa? Itu semua sia-sia dan tidak ada manfaatnya. Karena siapapun manusia, jika banyak kata-kata, ingat bahwa itu pun kesia-siaan. Banyak kesia-siaan. Artinya banyak salahnya. Semakin banyak orang berkata-kata, maka akan semakin banyak salahnya. Banyaknya pelanggaran. Tetapi ada orang yang diam biasa saja, ya tanpa banyak kata, tapi justru
Dia membuktikan dirinya bahwa dia tidak hanya banyak teori, tidak hanya banyak kata, tetapi dia membuktikan dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia, yang ditempuhnya seperti bayangan? Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia? Tidak ada, saudaraku. Tidak ada manusia pun yang bisa mengatakan bahwa ini akan terjadi. Tapi justru manusia, dia akan diberikan kesempatan untuk hidup, apakah umur panjang atau umur pendek. Maka pada pagi hari saudara-saudaraku, saya tidak berkata bahwa kita tidak boleh kaya. Kita boleh kaya. Kita boleh dihormati. Seperti Alkitab berkata tadi, Tuhan memberikan dia kekayaan, diberikan harta, benda, dan kemuliaan, sehingga tidak kekurangan. Tetapi Tuhan berkata, ia tidak diberi kuasa untuk menikmati. Saya hanya berkata pagi hari saudaraku, jika Tuhan berikan kita harta, kekayaan, benda, kemuliaan yang dari Tuhan, biarlah kekayaan itu menjadi berkat bagi semua orang. Jika diberi saudara kesempatan untuk kaya, maka biarlah kekayaan itu untuk memuliakan Tuhan, supaya saudara bisa menikmati kekayaan itu. Sekalipun saudara, kita akan tinggalkan semua yang kita miliki, harta benda, kita tinggalkan juga kemuliaan yang ada pada kita selama kita hidup. Tetapi biarlah kiranya kita ini hidup dalam Tuhan. Bagaimana mengelola harta benda, kekayaan, kemuliaan yang Tuhan percayakan kepada kita, supaya semuanya tidak menjadi sia-sia. Yang pertama saudara-saudaraku, biarlah kekayaan, harta, benda, kemuliaan yang Tuhan beri kepada kita, biarlah kiranya kita juga untuk berpikir atau melihat orang yang paling kecil, orang yang tidak menikmati seperti kita. Artinya memberkati mereka, berapa yang saudara mampu, berapa saudara yang digerakkan Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memberkati. Bahkan demikian juga untuk mendukung pekerjaan Tuhan, gereja di mana saudara berada, pelayanan, masih banyak panti jompo, sosial, dan yang lainnya. Bahkan juga orang-orang miskin, lansia, dan semuanya. Jika saudara diberi kepercayaan, kekayaan, berkatilah mereka. Yang kedua adalah harus mengutamakan Tuhan daripada kekayaan. Banyak orang saudaraku meninggalkan Tuhan karena dia dipercayakan kekayaan. Itu yang dimaksudkan. Orang yang kaya yang sia-sia itu tidak diberi menikmati karena dia meninggalkan Tuhan. Tetapi yang kedua, saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan. Lebih dipercaya banyak lagi, berkat harus semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan. Semakin saudara diberi kepercayaan lagi, harta, benda, kemuliaan, harus semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara jangan sampai saudara-saudaraku menganggap kekayaan yang saudara miliki itu hasil usaha dan kerja keras. Benar. Tapi jika Tuhan tidak memberi saudara kesempatan untuk mengelolanya, menikmatinya, maka semuanya juga adalah sia-sia. Yang ketiga saudaraku, bagaimana kita menjadi orang yang kaya, yang dipercaya Tuhan, harta benda dan kemuliaan. Kita bukanlah pemilik, tapi kita adalah pengelola. Ingat, segala sesuatu yang kita miliki, kita bukan pemilik, tapi kita pengelola. Kelolalah harta dengan baik, kelolalah uangmu dengan baik. Apa yang patut diberi kepada Tuhan, beri kepada Tuhan. Apa yang patut diberi kepada kaisar, pemerintah, beri kepada mereka. Dan apa yang patut diberi kepada orang miskin, beri kepada mereka. Sehingga kekayaan dan kemuliaan yang saudara miliki, itu menjadi bermakna. Dan tidak ada yang sia-sia. Maka dalam Pengkhotbah pasal 6 ayat 1 sampai 12, dalam kesimpulannya, kalau saat ini saudara kaya, biarlah kaya itu untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Shalom.